Maka jika kita melihat perbedaan orang-orang yang diperjalankan di makom huruf kha, ada huruf kha merah, ada huruf kha putih. Huruf kha merah adalah kenyataan sifat akal yang dipengaruhi oleh hawa nafsu, yang cinta akan dunia, yang selalu berharap akan dunia, yang selalu ingin menguasai dunia, yang selalu menumpuk-numpuk dunia, yang selalu berangan-angan dengan dunia. Sedangkan huruf kha putih menunjukkan jiwa-jiwa para rasul, jiwa orang-orang yang zuhud, bahwasannya akal mereka dikendalikan oleh hati, sehingga akal mereka digunakan untuk bertafakur akan kebesaran Allah. Akal mereka digunakan untuk berpikir bagaimana menciptakan suatu kemaslahatan dan kebaikan untuk umat dan masyarakat. Bagaimana akal mereka digunakan untuk mencari ilmu-ilmu yang menguatkan kebenaran dari Tuhannya. Inilah keadaan dua huruf kha, kha merah dan kha putih. Sehingga jika kita memahami keberadaan huruf kha dan kita terapkan di dalam diri kita, bagaimana sifat akal kita yang disimbolkan dengan titik batin yang ada di atas huruf kha. Apakah akal kita dikuasai oleh hawa nafsu dengan kecenderungan dan kecintaannya terhadap urusan dunia? Apakah akal kita dikuasai oleh hati kita sehingga akal kita cenderung akan kecintaan hati kepada Allah, lalu akal berpikir tentang kebesaran Allah, lalu akal berpikir tentang suatu hak-hak dari Allah? Inilah perbedaannya. Semua berlatar belakang dari nafsu dan hati yang keduanya memiliki kiblat yang berbeda. Kiblat hati adalah cenderung kepada Allah. Kiblat nafsu cenderung kepada dunia dan kenikmatan. Maka pertarungan di antara keduanya, nafsu dan hati, dibantu oleh khotir-khotir atau bisikan-bisikan batin, yaitu khotir nafsi yang berkolaborasi dengan khotir syaitoni. Sedangkan hati yang merupakan khotir malaki menyatu dengan ilmu-ilmu Allah sehingga menerangi akalnya untuk tajam berpikir tentang suatu kebenaran. Maka baik buruknya tergantung bagaimana kita bisa menempatkan kiblat kita kepada Allah melalui hati kita. Jika kita membiasakan diri kita berkiblat kepada urusan dunia, sudah pasti itulah nafsu yang berkuasa dan berperan di dalam diri batin kita. Namun ketika ada orang-orang yang hatinya cenderung kepada Allah, sudah pasti mereka berkiblat kepada Allah, menunjukkan jiwa batin yang berperan penting di dalam dirinya adalah batin hati. Inilah perbedaan dua di antara nafsu dan hati. Sedangkan akal sebagai alat pelengkap untuk membantu kinerja di antara dua sifat batin, nafsu dan hati. Akal menguatkan, akal menerjemahkan, akal mendukung, akal menjadi ujung tombak. Maka akal dikuatkan oleh mata. Maka Allah menjadikan dunia menjadi perhiasan mata, menjadikan kesenangan nafsu. Namun bagi hati, mata lebih senang menyaksikan sesuatu yang berhubungan dengan kebesaran Allah, menyaksikan tanda-tanda kebesaran Allah, menyaksikan bagaimana keadaan umat masyarakat yang terpuruk keyakinannya
pemikirannya untuk bisa kembali ke jalan yang lurus. Inilah buah kinerja akal dan mata dipengaruhi unsur dalam diri yang sangat dominan antara nafsu dan hati. Maka jika kita memilih apakah nafsu yang berperan penting atau hati kita, semua tergantung dari kiblat mana yang mau dihadapi. Mari kita koreksi diri kita masing-masing. Ketika kita cenderung kepada urusan dunia, kita termasuk golongan huruf kha merah. Ketika kita cenderung tentang urusan Allah dan risalah Allah, maka kita masuk ke dalam golongan huruf kha putih. Inilah perbedaan di antara keduanya, menjadi ilmu yang bisa mencerahkan perjalanan kita. Kita akan memilih kemana? Memilih jalur kha merah dengan cinta dunia, atau memilih jalur kha putih dengan cinta kepada Allah. Sehingga sama-sama cinta di antara hati yang mencintai Allah dan nafsu yang mencintai dunia memaksa akal untuk berpikir keras, memaksa akal untuk mencari segala cara untuk memenuhi apa yang dia cintai. Masing-masing jiwa Bani Adam diberi rasa cinta. Maka cinta itu bisa menjadi cinta merah dan cinta itu bisa menjadi cinta putih. Tergantung cinta itu dikendalikan oleh nafsu atau cinta itu dikendalikan oleh hati. Dan akal menjadi pelengkap mencari cara jalan untuk mewujudkan apa yang dia cintai. Sehingga Allah menguji manusia dengan berbagai macam kecintaan terhadap dunia. Allah berfirman di dalam Al-Quran, Zuyina nasu bisyahwati minan nisa wal banin wal qanantiril muqantarat walladzina amanu ashaduhu balillah. Secara umum manusia dijelaskan Allah. Ada syahwat, ada kecintaan. Syahwat adalah cinta. Syahwat adalah keinginan. Syahwat adalah kecenderungan. Lalu dihiasi Allah dengan hawa, yaitu rasa. Maka sudah menjadi kodrat dari Allah manusia mencintai dunia, yaitu wanita, harta, tahta, kedudukan, keturunan, harta benda. Sedangkan orang-orang yang beriman kepada Allah, yang telah yakin akan kebenaran Allah, waladina amanu ashaduhu balillah. Mereka orang-orang yang beriman sangat menyaksikan, sangat mengetahui bahwa hatinya, kolbunya amat sangat mencintai Allah. Sehingga wujud cintanya kepada Allah mereka wujudkan dengan keikhlasan, dengan perbuatan baik, dengan perbuatan yang menjadi keridhaan Allah. Sehingga mereka ikhlas beribadah kepada Allah atas dasar cinta putih, cinta yang hadir oleh hati, bukan cinta merah, cinta yang hadir karena hawa nafsu. Sehingga inilah awal orang bisa menjalani laku ikhlas. Awal orang bisa menjalani laku tawaduk, tunduk kepada Allah. Sehingga cinta putihnya hati mengajak hawa nafsunya dan akalnya untuk kembali kepada Allah. Inilah Allah menjelaskan di dalam Al-Quran, fafirru ilallah, kembalilah kepada Allah, kembali dengan jalan cinta, kembali dengan cara jalan cinta putih yang dijalani oleh hati manusia yang selalu cenderung kepada Allah. Cinta putih inilah kendaraan jiwa manusia untuk kembali kepada Allah. Jika tanpa cinta, manusia tidak akan bisa ditarik oleh Allah, karena penggerak diri manusia itu adalah hawa, nafsu, dan hati. Maka jika kita memahami kedudukan huruf kha
tiada lain bagaimana cara kita menjadikan hati kita selalu cinta kepada Allah, sehingga Allah mencintai orang-orang yang selalu mencintainya dengan ikhlas, dengan tunduk tawaduk kepada Allah. Semoga kita termasuk golongan orang-orang yang mencintai Allah dan dicintai Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala jami'il ummati sayyidina Muhammad.